Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Rahid Ramadan dari kelas 3C Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin memberitahu pemahaman saya tentang komunikasi massa. Pertama, apa sih komunikasi massa itu? Jadi secara simpel itu, komunikasi massa itu proses penyampaian pesan lewat media massa ke banyak orang sekaligus. Jadi bukan cuma kayak ngobrol berdua, tapi lebih besar lagi skalanya dari itu. Seperti lewat TV, radio, koran, dan juga media online. Itu contohnya. Jadi menurut John R. Bitter, komunikasi massa itu adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang. Sedangkan menurut Gertner, ini tuh proses produksi dan distribusi pesan yang berbasis teknologi dan lembaga. Intinya yang ngomong itu bukan individu, tapi lebih ke institusi seperti redaksi berita atau stasiun TV dan juga platform digital. Terus gimana sih ciri-ciri komunikasi massa itu? Nah, komunikasi massa itu ada beberapa ciri-ciri yang bikin beda dari komunikasi biasa. Yang pertama, komunikatornya lembaga, bukan per orang, dan juga pesannya umum dan juga satu arah. Audiensnya luas dan heterogen, mengandalkan alat teknis seperti kamera, sinyal, atau server. Ada yang namanya gatekeeper juga, orang yang menyaring berita sebelum disebarluaskan. Jadi info yang sampai ke kita itu sudah disaring oleh editor, produser, dan juga pihak media. Media massa mempunyai 4 fungsi utama, seperti informasi yang ngasih tahu berita ke publik, lalu ada pendidikan lewat tayangan atau artikel yang bersifat edukatif, dan juga hiburan ya, seperti film, terus ada musik dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu kontrol sosial. Jadi alat buat ngasih tahu, ngontrol kebijakan atau kritik ke pemerintah dan masyarakat. Komunikasi massa itu mempunyai efek seperti efek kognitif yang nambah pengetahuan kita, lalu ada efek afektif ngaruh ke perasaan kayak sedih, senang, atau marah. Lalu ada efek konatif atau behavioral yang mengubah perilaku, misalnya beli produk gara-gara iklan. Lalu kita juga membahas komunikator dan gatekeeper. Dalam komunikasi massa itu, komunikatornya itu adalah lembaga, tapi mereka tetap harus punya etos yang baik, good sense, goodwill, dan good karakter. Itu contohnya. Nah, yang nyaring informasi sebelum sampai ke kita itu disebut gatekeeper. Contohnya seperti editor, produser, dan juga pimpinan redaksi. Selain itu ada juga regulator, lembaga di luar media kayak pemerintah dan juga KPI yang ngatur dan ngawasin isi media. Media harus tetap bebas tapi juga bertanggung jawab. Jadi berita harus objektif, check and recheck, nggak ada plagiasi, dan adil buat semua pihak. Kalau salah, media wajib koreksi dan publik juga harus lebih kritis. Lalu komunikasi massa itu memiliki hambatan. Nah, dalam prakteknya itu komunikasi massa nggak selalu lancar. Ada beberapa hambatan kayak hambatan psikologis, hambatan sosial budaya, dan juga hambatan mekanis. Komunikasi massa memiliki 3 model utama nih buat jelasin aliran pesan di media. Jadi yang pertama itu ada one step flow, pesan langsung dari media ke penonton. Lalu ada two step flow, pesan dari media ke opinion leader, lalu ke masyarakat.
Lalu ada multi-step flow, komunikasi bolak-balik, dan media dan juga masyarakat saling memengaruhi. Lalu jadi bukan cuma media yang ngatur kita, tapi kita juga bisa ngatur media, misal lewat komentar, trending topik, atau boikot pabrik. Media massa itu banyak banget bentuknya, misalnya kayak surat kabar, majalah, radio, televisi, film, internet, dan lain-lain. Terakhir, media massa ini mempunyai dampak besar dalam kehidupan kita. Secara ekonomi bisa ngaruh ke gaya konsumsi kita, lalu secara sosial bisa ngatur kebiasaan dan gaya hidup. Dan terakhir ini secara psikologis bisa bikin nyaman atau malah stres tergantung konten yang dikonsumsi. Terima kasih.